an Haritsata ibni Wahb radhiyallahu anhu. Itu nama sahabat, Haritsah bin Wahab. Semoga Allah meridainya. Nah, kalau sahabat ya pasti sudah diridai Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ada jaminan dari Allah. Mereka ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada mereka. Kalau kita kan hanya satu pihak saja, tidak ada jaminan bahwa Allah sudah ridho kepada kita. Maka disitulah letak perjuangannya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Inginkah aku kabarkan kepada kalian tentang penghuni sorga? Di sini dikatakan bi mu'dhami ahliha, umumnya penghuni sorga. Kullu dha'ifin mutadha'af. Yang pertama kata Nabi, setiap orang lemah, dha'if. Dan karena dia lemah maka direndahkan, dilemahkan, diremehkan. Seperti kita dalam bermasyarakat ini, kadang-kadang kalau kita lemah dalam salah satu aspek, itu mudah jadi objek diremehkan orang. Kalau kita lemah secara fisik, lemah secara ekonomi, secara finansial, lemah secara ilmu, maka rentan sekali untuk kita diremehkan. Tapi kalau kita punya ilmu, tidak gampang orang untuk meremehkan kita. Nah, jadi di sini orang lemah yang dilemahkan, yang direndahkan. Jadi Masya Allah, lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu, andaikan dia bersumpah atas nama Allah, niscaya sumpahnya diterima oleh Allah. Jadi di sini lemah, tapi tetap dia dekat kepada Allah, kuat imannya kepada Allah. Jadi ini lemah karena lemah mungkin ekonomi, lemah fisik di mata manusia ya, tapi di mata Allah dia adalah kuat. Buktinya, andaikan dia bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan sumpahnya. Tidak sembarangan. Jadi tidak sembarangan lemah. Kemudian, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Inginkah aku kabarkan kepada kalian penghuni neraka? Yaitu bisi matihim wa af'alihim. Di antara tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan mereka. Yang pertama, kata Nabi, kullu mutullin. Mutullin ini orang yang keras hati, yang kasar. Jawab, ini orang yang ada berapa syarahnya, penjelasannya, diantaranya bermakna al-jamu'u al-manu'. Jadi orang yang serakah. Jadi dia apa aja diembat, diambil, dikumpulkan, itu jamak. Jadi di ayat dikatakan jama' amalan wa addada. Kerjanya dia ngambil, ngumpulin harta dan dihitung-hitung hartanya terus. Al-manu', setelah dia dapat banyak harta, dia pelit, dia tahan itu. Kalau bahasa kita itu indah sekali, terima kasih. Jadi kita terima lalu kasih, dikasih lagi orang lain sebagian, ya. Jadi kita terima, kasih. Nah ini jama' amalan wa adadatu al-jamu' al-manu'. Dia ambil, dia kumpulkan dan dia tahan. Kira-kira ada nggak orang seperti ini? Ada?
Ada kali. Di sini mah nggak ada ya. Di sini masya Allah, terima kasih semuanya di sini. Kemudian faedah hadis, hikmah dan pelajaran dari hadis. Yang pertama, an-nahyu 'anil ghilzati wal khuyala. Larangan keras hati, ghilzah, kasar, keras. Wal khuyala, dan sombong, takabur. Masih ingat apa komponen takabur? Jadi kita jangan stigma mencap orang sombong itu dari gaya jalannya, dari bahasa tubuhnya. Itu mungkin bisa, tapi inti utamanya sombong itu kan apa? Dua kan? Batarul haq wa gamtun nas. Batarul haq, menolak kebenaran, tidak mau menerima nasihat, tidak mau dikoreksi, tidak mau dikritik, tidak mau belajar. Dia sudah merasa pintar, merasa hebat. Dan ketika orang sudah merasa pintar, maka itulah awal daripada kebodohan. Seperti itu kata Imam Al-Ghazali, Abu Hamid rahimahullah. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, istihbabut tawadhu' wat tadhallul lil muslimin. Ya, dianjurkan untuk selalu bersifat tawadhu, rendah hati, lil muslimina, kepada orang-orang muslim. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Asyidda, keras, syadid, artinya tegas terhadap orang-orang kafir dalam persoalan-persoalan kekafiran. Dia tegas. Ruhama'u bainahum, tetapi sesama kaum muslimin dia ruhama, rahmat, kasih sayang. Jadi jangan dibalik, sama orang Islam kita kasar gitu, sama orang yang di luar Islam malah lemah lembut.